ketua-ketua partai ini banyak yang memang berada di dalam satu gerbong gitu ya, satu pemerintahan lah, sehingga check and balance ini kurang gitu. Nah, kalau seandainya check and balance ini kurang, siapa yang mau ngecek? Kabinet bayangan ini menteri-menterinya dapat gaji nggak? Boleh Pertanyaan dong, juga. kan? Pertanyaan juga. Ini supaya kita Menarik, tahu ya? mereka digaji nggak? Nah, kalau digaji siapa yang gaji? Bukan berarti ketika satu kabinet nggak ada gesekan, bukan berarti ketika satu kabinet nggak ada kritik dari DPR kepada menteri gitu. Ada. Pertanyaan pertamanya ke mana dulu baiknya nih? Ke Mas Iqbal dong. Mas Iqbal dulu. Menteri kita. Oke, ke menteri kita. Oke. Silakan kalau ke Mas Oke. Iqbal. Silakan. Di masyarakat ini kan banyak yang masih bingung nih, kabinet bayangan itu sebenarnya dibentuk untuk apa sih? Boleh dijelasin nggak apa sih bedanya sama LSM biasa gitu? Kabinet bayangan muncul dari rasa gelisah gitu ya, dari beberapa orang atau beberapa kelompok, dan tidak semua kegelisahan itu buruk gitu ya. Ada juga kemudian menyimpulkan kebaikan-kebaikan. Banyak ilmu pengetahuan yang muncul dari rasa gelisah gitu ya, rasa ingin tahu gitu. Jadi kegelisahan ini kami anggap dari sebuah proses di mana kebijakan pemerintah banyak yang menurut kami tidak sesuai gitu ya, atau tidak pada tempatnya, katakanlah mulai dari Kopdes, MBG, kebijakan lingkungan hidup yang tidak sesuai sama komitmen perubahan iklim dan sebagainya gitu. Lalu kemudian kayaknya kita butuh deh memantau, karena kita lihat siapa kemudian yang memantau pemerintah saat ini. Nah, itu berkurang. Hampir 80% DPR sekarang dianggap itu part of the government, bagian dari pemerintahan. Kita lihat misalnya ketua-ketua umum partai banyak yang jadi Menko kan ya. Yeah. Kita sebut misalnya Pak Julhas dari PAN masih menjabatkan ketum PAN. Pak Bahlil ketum Golkar. AHY ketum Demokrat. Gitu ya. Jadi ketua-ketua partai ini banyak yang memang berada di dalam satu gerbong gitu ya, satu pemerintahan lah, sehingga check and balance ini kurang gitu. Nah, kalau seandainya check and balance ini kurang, siapa yang mau ngecek gitu? Fungsi parlemen atau fungsi DPR kan sebenarnya adalah representatif kita nih sebagai warga negara. Nah, kita itu kayak loss of representative gitu. Kita sudah memberikan suara kita di pemilu, terus kok ini hilang gitu. Suara kita nggak didengar dan sebagainya. Mereka tidak menjalankan fungsi sebagai parlemen gitu ya, yang harusnya memang menguji gitu ya kebijakan-kebijakan pemerintah. Bahkan pada saat pengumuman menteri-menteri ada ketua DPR ya kan di situ, ya wakil ketua lah ya, ada wakil ketua DPR. Jadi kayaknya butuh nih untuk di semacam tepuk punggung sahabat kali ya Mas ya. Bro, jangan kelajuan gitu. Kalau kata orang Samarinda ya, aku dari Kalimantan Timur ya, dia bilang jangan kelajuan, slow aja gitu. Kita lihat dulu ya, semacam ini aja sebenarnya. Jadi rasanya sebenarnya tidak perlu ada yang dirisaukan kalau tidak ada yang terlalu banyak salah. Tapi orang-orang risau biasanya ada kesalahan yang diperbuat sehingga dia harus risau. Tapi ya kita dengar lah bagaimana. Gitu kali Mas. Oke. Baik, ini menarik soal kabinet bayangan. Jumlahnya berapa? 15. Lebih Kami ramping. 15 orang. Iya, ada tiga menteri beneran. Lebih ramping. Pertanyaan berikutnya, punya wamen nggak? Nggak ada wamen. Masing-masing menteri. Kita nggak ada wamen. Kita nggak ada wamen. Staf sus? Kita nggak ada staf sus. Tapi kayaknya kita mau buka deh. Siapa tahu banyak orang yang mau mendaftar gitu untuk membantu. Dan udah banyak ternyata. Jadi waktu itu kita mulai dari yang MBG ya. Waktu itu kita beberapa kali postingan gitu ya. Kita mau melakukan gugatan nih ke MK. Ada nggak yang mau bantu? Banyak loh mahasiswa yang mau bantu kita. Termasuk yang kabinet bayangan. Banyak yang mau bantu kita. Apakah mereka jadi tim pengolah data, membuat materi dan sebagainya. Jadi ya kayaknya jadi animo masyarakat tuh kayaknya oke deh gitu. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya soal kabinet bayangan ini. Kabinet bayangan ini menteri-menterinya dapat gaji nggak? Boleh Pertanyaan juga. Iya. Pertanyaan juga. Ini supaya kita Menarik, tahu ya? mereka digaji nggak. Nah, kalau digaji siapa yang gaji, gitu kan? Ya, Supaya ya, nanti betul. ini kabinet bayangan benar-benar berdiri independen atau jangan-jangan bersandar sama mereka yang memberi sumber dana, gitu. Betul. Kita tuh selalu berpikir misalnya siapa ini pendananya gitu ya. Apalagi Mas Salim ini sering banget nih nyebut nama orang gitu. Aku aja nggak kenal gitu. Tapi kita sama sekali nggak ada yang bergaji dan tidak ada pendanaan apapun sampai sekarang. Makanya waktu itu kita melihat kayaknya crowdfunding oke deh kalau seandainya ada yang mau membantu ya event dan sebagainya. Beberapa kali kita patungan dan sebagainya dari banyak 15 orang menteri-menteri ini. Dan sebenarnya
nggak ada yang harus pakai uang yang kami lakukan. Apa yang mau pakai uang? Kalau kita mau riset, kita bisa doing research. Sekarang tuh banyak sekali yang bisa kita lakukan tanpa harus tanpa harus mengeluarkan pembiayaan yang besar untuk melakukan riset. Dan yang perlu diingat adalah ini banyak juga ya. Saya nggak tahu apa orang distrust terhadap pemerintahan yang benar-benar ada gitu ya, atau orang punya harapan lebih gitu ya. Jadi kita ini apa sih KPI-nya Menteri Bayangan gitu ya? Kita ini kan kantor part ya, kita kan nggak punya anggaran. Kita nggak punya gedung misalnya kayak kementerian-kementerian lain gitu. Jadi yang bisa kita lakukan kita hanyalah counterpart. Ada narasi dari pemerintah, misalnya ada narasi dari menteri existing gitu ya, yang ada ya kita uji gitu ya. Jadi ini menguji. Jadi sebenarnya ketimbang memperdebatkan mimbar dan kabinet bayangannya, mari kita uji gagasannya. Ini menarik sebenarnya. Tidak perlu takut sebenarnya ya dari kubu pemerintah misalnya atau pemerintah untuk kita diuji gitu. Misalnya Pak Kodari bilang jangan kritik-kritik terus lah gitu ya. Kalau atau apa mantan kepala Bakom, bukan kepala Bakom, siapa? Hasan Nasbi ya misalnya. Pak Hasan Nasbi misalnya bilang kalau kalian boleh kritik kami juga boleh mengkritik. Nah, ini kan juga satu logika yang agak aneh ya karena kita dikritik, kita publiknya gitu. Nah, yang harus kita kritik adalah pemerintahan yang pekerjaan mereka adalah berpengaruh terhadap hidup kita gitu. Jadi, kenapa mengkritik pemerintah? Ya karena apapun yang dilakukan pemerintah itu berpengaruh sama hidup kita. Ketika rame-rame untuk orang mengkritik mengganti kepala BGN, itu akhirnya juga didengarkan sama Pak Prabowo ya, akhirnya diganti juga. Begitu kan Mas ya? Betul. Jadi selama ini sebenarnya kalau menurut Mas Alimuddin, pemerintah sudah cukup mendengar dong. Hampir setiap hari orang mengkritik A, mengkritik B, mengkritik C, dan menurut saya sebenarnya nggak ada yang digelisahkan atau nggak ada yang dirisaukan dari kehadirannya kabinet bayangan. Bahkan kabinet bayangan ini kan sebenarnya sama halnya dengan apa yang ada di Inggris misalnya. Di Inggris itu kan karena dia pakai sistem parlementer, ada yang namanya shadow cabinet. Shadow cabinet itu kan biasanya dipakai di sistem parlementer untuk menguji mereka-mereka yang hari ini duduk di kabinet. Kita berharap dengan hadirnya kabinet bayangan ini ada perimbangan kritik gitu. Kalau selama ini kan betul ya, saya sepakat ketika misalnya DPR dianggap terlalu tumpul misalnya. Saya sepakat mungkin suaranya nggak sekencang ketika misalnya Pak SBY jadi presiden, Pak Jokowi jadi presiden gitu. Tapi catatannya adalah jangan salah juga, walaupun misalnya PAN ada di dalam kabinet, PKB ada di dalam kabinet, Golkar ada di dalam kabinet. Kalau misalnya mereka RDP, kencang juga dia ke kabinet-kabinet ini, ke menteri-menteri ini gitu. Bukan berarti ketika satu kabinet nggak ada gesekan, bukan berarti ketika satu kabinet nggak ada kritik dari DPR kepada menteri gitu. Ada, hampir setiap hari. Saya beberapa kali ikut misalnya RDP, Komisi 1, 2, 3 dan sebagainya. Kan kadang ada yang dikasih kalau di atas itu kan kan kadang saya ikut aja tuh sama teman-teman wartawan tuh. Boleh dong Bang numpang ikut gitu. Saya pengen tahu aja sebenarnya yang dikritik oleh DPR itu sedalam apa sih, sedip apa gitu. Dan sebenarnya perimbangan itu yang saya ingin lihat gitu di kabinet bayangan, walaupun di sisi lain saya menganggap bahwa lebih tepatnya kalau dibikinnya itu DPR bayangan. Kenapa saya bilang DPR bayangan? Karena fungsinya adalah pengawasan. Berarti kan yang lebih utama dikritik di sini adalah teman-teman di DPR. Jadi yang dikritik